Pertanian merupakan sektor penting yang berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Namun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, sektor ini tengah menghadapi tantangan serius akibat menyusutnya lahan pertanian. Penyusutan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan sendiri merupakan perubahan penggunaan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman dan Hortikultura, luas lahan baku sawah kini hanya 5.261 hektar, menurun tajam dari 10.523 hektar dari tahun 2016. Alih fungsi lahan ini sebagian besar terjadi karena perubahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pinang, serta pembangunan properti. Dengan angka penyusutan yang hampir separuhnya, kekhawatiran mengenai produktivitas pangan dan ketahanan pangan lokal pun semakin nyata. Di tengah dinamika pembangunan dan tekanan ekonomi yang mendorong alih fungsi lahan, pemerintah daerah memiliki tugas yang berat. Bagaimana pemerintah daerah mampu menjaga kemampuan produksi pangan agar tetap optimal meski ruang gerak yang semakin menyempit. Yuk kita bahas lebih dalam. Permasalahan ini didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama sendiri adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor pertumbuhan penduduk, yang ketiga adalah faktor sosial dan kebijakan, dan yang keempat adalah faktor pembangunan wilayah. Dari segi ekonomi sendiri, komoditas non-pangan seperti pinang dan juga sawit umumnya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan komoditas pangan seperti beras. Oleh karena itu, hal inilah yang mendasari para petani Jambi untuk mengalihkan lahan sawah mereka menjadi kebun sawit. Karena sawit sendiri dianggap memiliki harga yang lebih stabil dan tidak serentan fluktuasi dan kegagalan panen yang dimiliki jika mereka menanam sawah. Faktor lain yang juga signifikan adalah pembangunan properti dan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan jalan, jembatan, dan kawasan permukiman baru di wilayah Jambi Timur mempercepat konversi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian. Penelitian Putri tahun 2024 mencatat bahwa setiap peningkatan 1% dalam pembangunan infrastruktur dapat mengurangi 0,3% luas lahan pertanian produktif di tingkat kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik jika tidak diimbangi dengan perlindungan lahan pangan dapat memperburuk kehilangan lahan pertanian. Selain faktor ekonomi, faktor pertumbuhan penduduk di wilayah Tanjung Timur juga menjadi faktor penyebab utama, di mana dengan adanya pertumbuhan penduduk di wilayah ini akan mengakibatkan kebutuhan akan lahan permukiman, sarana pendidikan, dan juga infrastruktur umum akan meningkat. Dalam situasi seperti ini, wilayah pertanian seringkali menjadi sasaran agar dialihkan fungsinya karena letaknya ya strategis dan juga mudah dialihkan. Ketiga, analisis dampak, di mana alih fungsi lahan pertanian sangat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada pemenuhan gizi masyarakat. Kondisi ini juga menyebabkan harga pangan naik, di mana bahan pangan tersebut sangat dibutuhkan untuk perbaikan gizi masyarakat. Ada pula dampak yang pertama adalah dampak terhadap produksi pangan, di mana produksi secara signifikan berkurang dari 36 ribu ton total beras menjadi hanya sekitar kurang lebih 20 ribu ton saja. Kemudian melemahnya ketahanan pangan karena menurunnya pasokan dari daerah. Kemudian terakhir adalah akibatnya akses terhadap kebutuhan pangan bergizi menurun dan malah makin memperburuk. Dampak yang ketiga adalah dampak sosial ekonomi, di mana petani kehilangan lahan secara produktif karena peralihan fungsi. Kemudian pendapatan petani juga menurun, akibatnya daya beli juga ikut melemah. Dan terakhir, munculnya ketimpangan antara pihak pengembang dan juga pihak pemodal. Akibatnya adalah terbatasnya akses terhadap kebutuhan pangan bergizi dan malah makin memperparahnya adalah terbatasnya akses terhadap kebutuhan pangan bergizi dan makin memperburuk masalah gizi. Dari sisi ketahanan pangan, penyusutan lahan sawah menimbulkan risiko ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Jika kebutuhan pangan di suatu daerah tidak tercukupi, maka harga beras berpotensi meningkat dan menambah beban ekonomi bagi masyarakat. Hal ini berimplikasi pada kesehatan masyarakat karena ketidakcukupan bahan pangan dan menimbulkan risiko penyakit seperti kekurangan energi kronis atau KEK, anemia hingga stunting pada anak-anak.
Alih fungsi lahan ini juga memberikan dampak yang serius terhadap lingkungan. Salah satunya yaitu berkurangnya daerah resapan air yang menimbulkan resiko banjir dan kekeringan terutama pada musim hujan dan kemarau. Selain itu, perubahan vegetasi alih fungsi lahan dapat memicu degradasi tanah dan menurunkan kualitas ekosistem di lingkungan pertanian tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas lingkungan di pertanian. Jadi, alih fungsi lahan di Tangjambung tidak hanya menurunkan produksi padi dan menurunkan kualitas ketahanan pangan di daerah, tetapi juga berdampak pada sosial ekonomi dan kualitas ekosistem di lingkungan pertanian. Upaya pencegahan. Pertama, menetapkan regulasi zonasi lahan pertanian dan pelindungan lahan pertanian melalui hukum tata ruang. Yang kedua, pengendalian izin alih fungsi lahan harus melalui proses evaluasi yang ketat. Ketiga, program kompensasi ataupun subsidi untuk penggunaan lahan pertanian berkelanjutan dengan masyarakat ataupun petani. Yang keempat, peningkatan kesadaran pentingnya menjaga fungsi lahan pertanian. Yang kelima, membentuk kelompok tani ataupun koperasi untuk menjaga lahan pertanian bersama. Yang keenam, edukasi tentang keuntungan jangka panjang menjaga lahan produktif dibandingkan alih fungsi jangka pendek. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang masih ada dengan sistem tanam yang lebih efisien. Yang terakhir, pengubahan lahan terdegradasi menjadi lahan pertanian kembali. Alih fungsi lahan pertanian menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan, penyusutan lahan sawah karena faktor ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan lemahnya kebijakan tata ruang mengakibatkan penurunan produksi pangan. Hal ini juga mengakibatkan ketergantungan dari pasokan luar. Dampaknya akan terasa luas, mulai dari petani yang akan kehilangan sumber pendapatan, harga pangan menjadi semakin naik, dan juga lingkungan akan semakin menjadi rentan. Sudah saatnya sebagai warga negara Indonesia dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga ketahanan pangan dan menjaga kualitas lingkungan, terutama menjaga lahan. Oleh karena itu, menjaga lahan sama seperti kita menjaga masa depan untuk negeri ini.